nyusul. Buruan join Zoom ya, nanti tak kirim linknya. Iya, tapi aku sholat dulu ya. Oh iya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Astrid. Ada apa, Rek? Ini Astrid datang. Akhirnya Cari-cari kan. akhirnya setelah menunggu lama. Ya apa? Kenapa sih? Ini tuh ada new normal mulai berlaku di Indonesia. Oh ya, Gimana sih emang yang normal itu? Ini aku kirim linknya di chat ya. Oke. Coba lihat ya, udah tak kirim linknya. Virus corona menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan mampu menular dari manusia ke manusia. Wabah virus corona terus mengancam kawasan Asia. Laporan terkini menyebut warga negara Indonesia yang positif terjangkit. Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut PMK Muhajir Effendi meminta pengelola masyarakat tak menerapkan protokol kesehatan. Work from home memaksa dan mendorong sejumlah banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Kali mendengar tentang adanya new normal ini, saya merasa senang, meskipun ada rasa sedikit khawatir juga. Saya sangat bersemangat saat mengetahui tentang new normal, karena pada akhirnya peraturan tentang hanya berada di dalam rumah saja mulai dilonggarkan. No komen lah, capek yang mau ngomong sama orang-orang yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Saya agak greget gimana gitu ya dengan orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Saya merasa jengkel karena kan mematuhi protokol kesehatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Presiden Joko Widodo meyakini wabah corona atau COVID-19 ini bisa segera sirna pada penghujung 2020 ini. Hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Menurut saya, new normal tidak akan berlangsung untuk selamanya. Menurut saya, new normal ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama jika masyarakatnya tetap tidak patuh dengan protokol kesehatan dan malah seenaknya sendiri.
New normal ni kan ano Pak, lepas tak apa je normal lah. Ki oleh pendenan nah setempang ki Covid. Ki new normal ni kan ki ben ano tak apa je ano natan. Ki napa ki pokok kita apa je ano tak apa je risiko na lah. Keng kutung aku masker magi normal ni kan. Aku masker mbian tako bah tepak ko orang se capo Covid capo ki Pak wala na Pak. Jadi ke Pak titik ang antor asakale pembian ano selamat. Jadi ke mentak ada ni ka tak pasti selamat Pak. Mentak ngakui masker Pak. Jadi ke Pak, mohon Pak. Menurut kula new normal niku satu aturan saking pemerintahan untuk warga masyarakat yang mana sebelum sakderenge niku pemerintah memberikan lockdown karena pandemik. Kemudian saat niki pemerintah sampun nerapake new normal. Ya saya bersyukur ya karena adanya new normal ini usaha saya dan pekerjaan saya semuanya bisa berjalan lagi. Namun karena sedang pandemi Covid ini, jadi kita tetap harus melakukannya dengan protokol kesehatan yang ada seperti itu. Tak nyaman dan tak bebas aja lendeman gaman kena kui masker besok tak temu orang nganggo masker nih kan. Virus yang kita hadapi ini vaksinnya, obatnya belum ditemukan. Jadi new normal ini hanya upaya untuk mengembalikan perekonomian negara dan masyarakat saja. Mari bersatu. Mari bersatu. Mari bersatu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia sehat. Walah, jadi gitu. Oh ya Rek, papaku udah datang. Aku udahan dulu ya, dadah. Halo Pak. Apa Dek? Pulang kerja Pak? Iya, ini lagi nonton bal-balan ini loh, nonton sepak bola. Rame nih kayaknya. Kenapa? Salim sih. Waalaikumsalam. Aku mau nanya Pak. Saya tak matikan dulu. Ya, apa? Itu loh, Papa dulu itu loh kok bisa gitu loh ketularan corona itu. Ya, gini, corona itu kan ada di mana-mana, itu virus ya, dan dia tidak kelihatan, barang tidak kelihatan. Jadi ya mudah sekali untuk menular ke orang ke orang lain, apalagi penularannya mudah sekali ya, droplet infection. Jadi dari percikan air ludah. Lah, percikan air ludah itu bisa kemana-mana, bisa di meja, bisa di kursi, bisa di pegangan pintu. Apalagi kalau pada saat itu ada orang yang tidak pakai masker misalnya ya, tidak patuh jaga jarak, ya tidak cuci tangan dan sebagainya itu. Yang kedua, dari papanya sendiri itu kan juga ada faktor risiko, di mana papa seorang dokter, jadi sering nangani pasien seperti itu, dan papa juga pada saat itu gas itu untuk merawat pasien corona juga, itu yang faktor risiko juga. Harus diakui bahwa pada saat sekarang di mana pasien corona tinggi, itu beban kerja tenaga kesehatan itu tinggi, mana mereka akan capek, di mana orang capek imunnya akan tuh dari mana nih nggak tahu. Karena papa juga sudah berusaha mematuhi protokol kesehatan yang untuk di rumah sakit, yang untuk di masa dan sebagainya. Selama kemarin itu Papa diisolasi berapa bulan juga sih? Isolasinya ya 4 minggu ya. Terus di rumahnya 2 minggu. Di rumah 2 minggu. Itu tuh waktu di rumah sakit itu tuh Papa itu ditangani apa aja, dikasih apa aja? Jadi ini pada waktu pertama datang itu pasti harus didiagnosis dulu, bener nggak nih corona atau mungkin ada penyakit yang lain. Nah, kemudian pada saat itu langsung dilakukan pemeriksaan laborat, pemeriksaan foto ya, terus kemudian juga pada waktu itu rapid test itu malam. Nah, kemudian karena masih ragu-ragu semuanya negatif, akhirnya masuk ke ruang biasa, ruang perawatan biasa, bukan corona ya. Besoknya baru dilakukan CT scan, pemeriksaan lebih lanjut, swab. Dari CT scan-nya kelihatan bahwa itu gambaran corona. Nah, terus kemudian di swab dan hasilnya positif, akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan khusus ya, di ruang isolasi. Sudah masuk ruang isolasi, keluarga pun nggak bisa jenguk, jadi memang benar-benar sendiri di situ, sendirian di ruang isolasi.
dan mulai dimasukkan obat-obatan untuk menangani masa coronanya ya. Nah kemudian pada saat itu dipantau juga kondisinya ya, dimana corona itu kan nyerang paru-paru ya, pernafasan yang bermasalah. Pada saat itu juga kondisi paru-parunya turun ya, memburuk. Akhirnya dikirim ke rumah sakit Dr. Sutomo. Di situ masuk ruang isolasi juga. Kemudian karena makin turun ya ke arah gagal nafas, maka dimasukkan ke ICU. Di situ tangan lebih intensif ya, jadi karena masalahnya di pernafasan, waktu itu Bapak diberi alat bantu nafas ya, walaupun bukan ventilator ya, tapi high flow nasakanul. Terus kemudian juga diberikan obat-obatan tetap ya, obat-obatan untuk coronanya. Yang ketiga juga memberikan obat-obatan untuk komplikasinya. Kemudian juga dimonitor juga nih kondisinya ya. Yang pertama dimonitor adalah sistem pernafasan ya, faal nafasnya, gas darahnya bagaimana, membaik enggak, memburuk enggak gitu. Terus yang kedua juga dilihat dari organ-organ lain, fungsi organ lain, misalnya livernya bagaimana, ginjalnya bagaimana, jantungnya bagaimana, itu dimonitor terus. Nanti kalau ada apa-apa, maka pengobatan terapinya itu mengikuti masalah yang ada, komplikasi yang ada. Itu sampai 2 minggu bahwa ada di ICU, terus kemudian kondisinya semakin baik, stabil, dipindahkan lagi ke ruang perawatan biasa. Tapi tetap di ruang isolasi sampai negatif, baru boleh pulang. Itulah yang terjadi. Terus ya Pak, pesannya Papa untuk masyarakat ini apa sih sebagai dokter yang melihat orang-orang masih gak jelas gitu keluar-keluar? Ya kalau menurutku ya harus mematuhi protokol kesehatan dong. Ya itu yang penting, protokol kesehatan. Jadi 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang paling penting, 3M. Karena dari 3 itu akan mengurangi risiko penularan virus corona. Dan satu lagi nih ya, jangan keluar kalau tidak perlu, di rumah saja. Itu yang paling penting juga. Ya. Udah, itu aja Pak pesannya. Iya itu aja. Jadi betulnya Papa pengen pesen soto sih. Wah enak itu. Tapi jangan beli, mamanya yang suruh bikin, ngurangi corona. Mantap. Ya udah Mama lanjut lagi nonton sepak bola. Ya wes. Hai, generasi kuat. Kasus ini yang membuat kita takut dan tertutup, mengurung diri, seakan tak ada harapan. Akhirnya, keputusan membawa secerca keinginan. New normal. New normal berarti hidup baru yang kita harapkan. Namun, tidak berarti semua tanpa batasan. New normal bukan berarti bebas tanpa alasan. Bukan bebas bergerak dalam ruang. Bukan jua semua berhenti tanpa berjuang. Ini semua belum berakhir. Bebas tak berarti berhenti berjuang. Mari panjatkan harapan. Jangan menyerah dengan keadaan. Bangkitlah. Mari bersama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik.